menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Shalom jemaat dikasih Tuhan, bagaimana kabar saudara di rumah? Saya berharap saudara di rumah boleh tetap dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Saudara, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita boleh arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita saat teduh terlebih dahulu. Saudara, mari kita sama-sama boleh bangkit berdiri. Dan ibadah pagi ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan selalu dekat sama kita. Dia adalah sahabat terbaik kita. Sungguh besar pengorbanan Tuhan untuk kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, Dan kau dekat. dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu,
Tuhanmu sungguh mulia, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah. sekali kita naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, Dan kau dekat Tuhan. dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, dan berharga. sungguh besar pengorbananmu Tuhan bagi kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sama-sama dengan setengah suara kita katakan, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. sekali lagi katakan sungguh indah. Sungguh indah. Benar ya Bapa, terlalu besar pengorbananmu bagi kami ya Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentang kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa, punya sahabat yang selalu dekat sama kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan.
Kami mau bersorak-sorai ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk meminta ampun atas segala dosa kami ya Tuhan. Kami menghapus segala dosa kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau berjanji, dan kami selalu pegang janji-Mu Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh datang kepadamu, Engkau akan mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat yang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya Kau menyertai setiap kami ya Tuhan. Kau memberkati kami ya Tuhan. Hari demi hari Tuhan, semakin bertumbuh, semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah online ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama seluruh orang percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tinggal di dekat Tuhan, kita akan merasa aman dan nyaman. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita teguhkan langkah kita. Kita mau berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Engkaulah perisaiku Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sama-sama kita mau katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sama-sama kita mau mengatakan,
Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. One more time. Kekuatan-Mu, Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Sekali lagi katakan, takkan ku ragu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita, ya Allah yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa, Engkau setia. Bapa, Engkau mulia. Dia telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia telah menyediakan yang kita perlukan. Dia selalu setia. Dia mulia. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. lebih dari harta, Kaulah segalanya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Shalom jemaat dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita boleh tundukkan terlebih dahulu kepala kita masuk dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur di hari Minggu ini kami boleh bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh berdoa, menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu, dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh benar-benar memahami apa yang menjadi maksud Engkau, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami. Dan biarlah setelah mendengar firman Tuhan ini, hidup kami boleh berubah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema dari perkataan Tuhan Yesus, saudara ya, yaitu akulah roti hidup. Jadi selama beberapa minggu ke depan, saudara, kita akan merenungkan tentang akulah roti hidup, akulah dan sebagainya, saudara. Tetapi di tengah-tengah mungkin akan diselipin beberapa tema-tema khotbah yang lain, saudara, edisi spesial. Tetapi kita akan menyelesaikan seri akulah, totalnya ada 7, saudara ya. Mari saudara, saat ini kita akan merenungkan tentang akulah roti hidup. Mari kita buka bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai yang ke-27, lalu dilanjutkan ke ayat yang ke-35. Mari kita boleh membacanya bersama-sama. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ayat yang ke-26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya." Ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, berbicara tentang keinginan saudara, bukankah
Bukankah itu adalah hal yang sangat dicari-cari oleh manusia, bukan? Termasuk kita. Setiap kita mempunyai keinginan-keinginan. Benar nggak saudara? Seperti yang saudara bisa lihat di layar kaca saat ini ya. Ada hamburger, ya, ada makanan. Saudara menginginkan makanan yang enak, menginginkan bisa ada waktu jalan-jalan ke luar negeri, atau jalan-jalan, ya setidaknya ke Brastagi, Prapat saudara ya, yang dekat-dekat. Ada keinginan hangout. Ya, belanja sana, belanja sini, beli kosmetik ini, beli kosmetik itu. Lalu karena saudara tidak bisa mendapatkan itu di masa pandemi ini, saudara memilih duduk di rumah nonton drama Korea, ya, nonton film dan sebagainya. Saudara, setiap kita mempunyai keinginan-keinginan, saudara. Bukankah sewaktu kita itu bekerja, salah satu tujuannya itu adalah supaya bisa memenuhi keinginan-keinginan kita, bukan? Ya enggak saudara? Kita ingin dengan penghasilan kita dapat beli hal-hal yang kita sukai, ya kan? Dengan penghasilan saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Apakah ada yang salah dengan hal itu? Tentu tidak, saudara. Tapi saya ingin ajak kita tuh boleh berpikir ya. Kalau kita pikir-pikir saudara, apakah yang sebenarnya kita itu kejar dari pencarian keinginan-keinginan tadi? Ya tadi ya, pengen hangout, pengen makan. Apa sih? Saudara, saya percaya mungkin saudara setuju dengan saya bahwa yang kita kejar sebenarnya adalah kepuasan. Adanya kepuasan di dalam diri setiap kita. Itu sebabnya saudara banyak orang yang mengalami kepenatan di rumah pada saat ini ya. Karena banyak keinginan mereka tidak dapat terpenuhi. Mereka tidak dapat puas. Saudara, setiap manusia itu menginginkan ini, menginginkan itu dengan satu tujuan supaya hati kita itu bisa puas. Saudara, ini termasuk seperti ini. Kita ingin anak-anak kita itu bisa tumbuh dewasa, bisa jadi orang yang sukses. Dan kemudian hati kita menjadi puas. Ya kan? Kita puas melihat anak kita bisa menjadi sukses. Saudara, bahkan bisa saja saudara kita itu datang mencari Tuhan, kita itu berdoa kepada Tuhan, tetapi dengan tujuan supaya kita bisa mendapatkan keinginan-keinginan kita. Sehingga waktu kita datang pada Tuhan, kita minta ini, kita minta itu, kita bukan mencari Tuhan itu sendiri. Tetapi semuanya adalah kembali ke diri kita, keinginan kita yang paling utama. Saudara, orang-orang banyak pada saat itu, saudara, itu juga seperti itu. Ya, kita kembali ke ayat yang barusan kita baca tadi, saudara. Mereka itu berbondong-bondong datang menemui Yesus. Mereka ingin mencari Yesus, ya. Tetapi kita lihat apa yang dikatakan Yesus ya di ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang." Saudara, kelihatannya mereka itu datang pada Tuhan ya, datang pada Yesus. Tetapi sebenarnya mereka bukan datang mencari Yesus. Mereka mencari apa? Roti. Saudara. Karena sebelumnya Tuhan Yesus melakukan mukjizat, ya roti untuk 5.000 orang itu ya, dibagi-bagi dengan begitu banyak, mereka makan sampai kenyang. Mereka datang pada Yesus dengan tujuan pengen minta roti itu lagi. Saudara, mengapa bisa seperti itu? Saudara, karena orang-orang banyak itu tuh berpikir bahwa hal-hal duniawi lah, roti lah, yang dapat memuaskan mereka. Saudara, saya ulang sekali lagi saudara. Orang-orang banyak itu berpikir bahwa roti itulah yang dapat memuaskan mereka, hidup mereka. Hal-hal yang bersifat materi, saudara. Saudara, bukankah setiap kita juga terkadang kita bisa jatuh di dalam kesalahan dosa seperti ini, saudara. Kita juga bisa berpikir apa saudara bahwa hal-hal materi lah yang bisa memuaskan diri kita. Saudara, tapi mari kita melihat ya apa yang menjadi perkataan Yesus di ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia itu kepadamu. Saudara, bekerja pada makanan yang dapat binasa ini sebenarnya berbicara tentang kita itu menaruh harapan pada hal-hal yang bersifat materi. Hal-hal yang bersifat duniawi. Menaruh
harapan, saudara. Saudara, bukankah sewaktu kita bekerja itu sebenarnya kita sedang mengharapkan sesuatu? Jikalau kita bekerja dengan tidak berharap, saudara, pekerjaan kita itu akan menjadi pekerjaan yang sangat melelahkan sekali. Kita bekerja karena ada harapan di situ. Ada harapan kita akan menerima penghasilan, kemudian dengan penghasilan kita bisa mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari, dan dengan penghasilan itu kita juga bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan-keinginan setiap kita. Saudara, otomatis saudara, kita menaruh pengharapan kepada hal-hal tersebut. Tapi mari kita tengok saudara, kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Dia mengatakan bahwa bekerjalah artinya adalah taruhlah harapan bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Maksudnya begini loh, bukan berarti kita tidak boleh menaruh harapan pada materi-materi itu. Uang, gaji yang kita terima, saudara ya. Bukan itu maksudnya, tetapi dalam bahasa aslinya jelas sekali, bukan hanya itu. Karena jelas sekali orang-orang banyak pada saat itu, mereka menaruh pengharapan mereka hanya kepada hal-hal yang bersifat materi itu. Kepada roti itu. Dan bukan pada Tuhan itu sendiri. Saudara, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menaruh pengharapan kita itu. Pertama-tama yang tertinggi adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, saudara, menarik sekali Tuhan Yesus menggunakan istilah makanan yang dapat binasa. Saudara. Maksudnya begini, makanan tersebut tidak dapat memberikan kita itu kepuasan secara sejati. Kita menaruh harapan pada uang, kita menaruh harapan pada penghasilan, menaruh harapan pada kebutuhan-kebutuhan hidup dan keinginan-keinginan kita dan sebagainya. Saudara, itu kalau kita menaruh pengharapan di situ, itu tidak akan membuat kita itu puas selamanya. Saudara, ada banyak contoh di mana artis itu bunuh diri, saudara ya. Orang-orang yang sudah berada, uangnya banyak, yang sudah terkenal, tetapi mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saudara, ini membuktikan apa saudara? Bahwa materi itu tidak bisa, bahkan jabatan dan sebagainya, itu tidak bisa membuat kita itu puas. Tidak bisa menjanjikan satu kepuasan selamanya. Kita bisa puas sementara waktu. Saudara, menarik bahwa dikatakan di sini ada makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanan yang gak bisa basi, saudara. Di dunia ini apakah ada makanan yang gak bisa basi? Gak ada, saudara. Tetapi Yesus di sini mengatakan ada makanan yang tidak dapat basi, yang dapat bertahan terus-menerus. Apakah yang dimaksud dengan makanan yang sejati itu, saudara? Saudara, tidak lain bahwa itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Itulah sebabnya di ayat yang ke-35 Yesus langsung dengan lantang berkata, "Akulah roti hidup itu. Barang siapa datang kepadaku, yang gak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ini adalah kiasan yang ingin mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus satu-satunya, sang roti hidup, kita akan memiliki kepuasan selamanya. Seringkali kita itu dalam menjalani hidup, kita udah bekerja, ya kan? Lalu kita pulang, kita itu capek, ya kan? Kita capek. Mungkin ada di antara kita sering menemukan ketidaktenangan di dalam hidup ini. Gak ada sukacita. Saudara, orang-orang seperti ini, saudara, mungkin termasuk kita, saudara, kita merasakan tidak ada sukacita, ya kan? Atau sukacita itu berdasarkan pada ketika kita bisa jalan-jalan, ketika kita bisa hang up dan sebagainya. Saudara, jikalau seperti itu, perlu dipertanyakan ini. Apakah hati kita ini sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai roti hidup saya? Sebagai pemuas, sebagai satu-satunya pemuas hidup saya. Apakah Yesus satu-satunya, saudara? Saudara, Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup. Datanglah kepadaku. Orang-orang yang datang kepadaku yang tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus ingin mengajak orang-orang banyak itu datang pada Dia, dan termasuk setiap kita. Hal ini secara langsung menentang, saudara, apa yang menjadi konsep orang-orang banyak saat itu. Ya, mereka berpikir kepuasan didapatkan dari materi. Mungkin kita juga. Kita berpikir kepuasan itu bisa terdapat di dalam
deposito kita, di dalam emas kita, uang kita, atau mungkin games, atau mungkin film, drama Korea, atau mungkin anak-anak kita. Saudara, saya ingin mengatakan begini. Kita mempunyai anak, kita mempunyai pengharapan pada anak kita, benar, itu nggak apa-apa. Tetapi saudara, kita tidak boleh menaruh pengharapan kita 100% itu kepada anak kita, saudara. Karena saudara nanti yang bisa kecewa. Saudara, bagaimanapun anak saudara itu juga adalah manusia yang terbatas. Mereka di kondisi tertentu, mood mereka lagi kurang baik, saudara. Nanti setelah mereka dewasa, saudara, mereka bisa mengecewakan saudara. Di momen-momen tertentu. Karena mereka juga adalah manusia yang tidak sempurna. Saudara, terhadap anak sendiri saja, saudara, kita tidak boleh berharap, menaruh pengharapan kita full di sana, apalagi materi, saudara, benda mati. Kita harus menaruh pengharapan kita 100% itu hanya kepada Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara, dalam hidup kita ini seringkali kita menemukan ketidakpuasan ya. Kita nggak puas ini, kita nggak puas itu. Karena begini loh, misalnya sekarang kita nggak bisa jalan-jalan ya, karena kan COVID ya, nggak bisa jalan-jalan. Sudah ada planning mau jalan-jalan ke luar negeri, atau jalan-jalan ke dalam negeri, ke Bali misalnya ya, kita harus mengurungkan niat kita, atau kita harus memikir ulang perjalanan kita itu. Oke lah, kita menggantinya dengan seperti yang saya sebutkan tadi, kita nonton drama Korea di rumah. Sudah 3 film kita habiskan di sana. Tapi setelah itu kita merasa bosan juga ya nonton drama Korea terus melulu begini. Pengen film-film yang lebih memacu adrenalin. Akhirnya kita mau nonton film-film action barat. Kita berlangganan Netflix, saudara. 49.000 per bulan ya. Tetapi setelah kita lihat, kita ikutin, kok kualitasnya kurang bagus ya. Akhirnya saudara mengambil kualitas full HD, 169.000 per bulan. Wah, saudara nonton ya di rumah setelah saudara pulang kerja ya, kita nonton film. Tapi lama-lama juga, kok gini-gini aja ya. Saudara nangkap poin saya ya. Saudara, keinginan-keinginan materi itu tidak akan puas. Kita tidak akan bisa puas setelah kita menginginkan ini, keinginan kita terpenuhi, maka muncul keinginan yang lain. Setelah keinginan ini terpenuhi, muncul keinginan yang lain lagi. Yang ini terpenuhi, muncul lagi keinginan yang lain. Saudara, tidak akan habis-habisnya, saudara. Ini ibaratnya ya, saudara, seperti lingkaran setan, saudara. Nggak habis-habis, kita terus-menerus di situ, berputar-putar terus di situ. Saudara, mengapa demikian, saudara? Jawabannya sederhana, karena tidak ada satupun keinginan, tidak ada satupun hal-hal materi yang bisa memuaskan keinginan kita. Nah, saudara, ketidakpuasan ini juga tanpa sadari itu bisa membuat hubungan kita dengan keluarga kita itu jadi tidak baik. Seperti yang saya katakan tadi, kita ingin anak kita begini. Kita ingin suami atau istri kita seperti yang kita inginkan. Ketika kita datang ke kantor, kita bekerja, kita ingin rekan-rekan kantor kita seperti yang kita inginkan. Baru kita bisa puas. Saudara, jikalau kita mempunyai mental ketidakpuasan seperti itu, saudara, maka saudara, hidup kita itu sangat tidak enjoy. Hidup kita akan menjadi hidup yang begitu sulit sekali. Karena memang tidak ada yang bisa memenuhi keinginan setiap kita. Saudara, jikalau kita adalah orang-orang yang seperti itu, yang sulit puas, yang terus menuntut, yang terus menginginkan ini, menginginkan itu, saudara, mungkin kita harus kembali mengevaluasi diri kita. Kita boleh bertanya seperti ini. Apakah aku sudah mengizinkan Tuhan, Sang Roti Hidup itu memenuhi hatiku? Apakah aku sudah sungguh datang padanya setiap hari? Mengapa, saudara? Karena begini, saudara. Di dalam hati manusia itu terdapat satu ruang kosong yang gak bisa diisi oleh siapapun atau apapun, hanya Tuhan saja yang bisa mengisinya. Tuhan itu waktu menciptakan saudara dan saya, saudara, dia menjadikan kita, di dalam diri kita itu ada satu part yang kosong,
Yang Tuhan memang sengaja taruh di situ, kosong itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. So, saudara, ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, kemudian kita mencari yang lain, saudara, untuk mengisi part yang kosong di dalam hati kita nggak akan menemukan yang tepat. Kita harus menemukan puzzle, potongan puzzle yang cocok, saudara. Yang hanya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang bisa mengisi puzzle hati kita itu. Yang sudah kosong itu, saudara. Soal itu sebabnya, saudara, saya mengajak saudara, mari di dalam keseharian kita datang pada Tuhan Yesus. Nah, baru kita akan menemukan kepuasan. Sekarang kita mungkin akan berkata seperti ini. Kepuasan seperti apa ini? Contoh, kita datang pada Tuhan. Maksudnya gimana? Kepuasan apa ini? Saudara, tentu kepuasan di dalam Tuhan itu, saudara jangan samakan dengan kepuasan waktu saudara makan kari bihun tabona, saudara. Beda, itu kepuasan secara daging kita, secara fisik kita. Ketika kita jalan-jalan, puas secara mata kita, ya kita bisa melihat pemandangan dan sebagainya. Saudara, bukan kepuasan seperti itu. Ini kepuasan yang jauh lebih dalam, yaitu kepuasan di dalam jiwa kita. So, saudara jangan menyalahartikan kepuasan di dalam Tuhan itu adalah kepuasan apapun yang kita inginkan ya, secara fisik ya. No, itu jauh lebih dalam. Kepuasan dalam batin, hati kita, jiwa kita. Dan saya percaya saudara, hatimu itu jikalau sudah kuat, hatimu itu jikalau bisa puas menemukan kepuasan yang sejati saudara, itu tentu akan memengaruhi seluruh panca indramu, itu akan memengaruhi seluruh pikiran, seluruh kehidupanmu, aspek kehidupanmu. Damai sejahtera saudara. Sukacita. Itulah bentuk-bentuk, contoh-contoh kepuasan yang Tuhan berikan pada kita. Ada sukacita ilahi, ada damai sejahtera, ada ketenangan di dalam hati ini. Meskipun kondisi kita tuh lagi sulit saudara, tapi hati kita ini tetap bisa bersukacita. Saya pernah berada di dalam kondisi di mana saya tuh lagi sulit sekali saudara, tidak ada jalan keluar, tetapi setelah saya datang pada Tuhan, saya berdoa, saya bernyanyi, ada satu kepastian di dalam hati. Kepastian apa? Bahwa Tuhan beserta dengan saya. Dan itu menguatkan saya bisa tersenyum. Saya bukan seperti orang gila saudara ya, wah tersenyum, bukan. Tetapi saya benar-benar tersenyum, saya benar-benar sukacita, karena saya yakin ada Tuhan di sisi saya. Saudara, itu sebabnya Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan demikian. Damai sejahtera yang kuberikan padamu itu tidak sama seperti yang diberikan dunia kepadamu. Berbeda sekali dengan yang dunia berikan kepada kita. Saudara, mungkin saat ini kita belum punya gambaran jelas. Damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, itu kepuasan hati kita. Itu gimana sih kok belum pernah merasakan? Saudara belum pernah merasakannya karena mungkin saudara belum datang mencari Tuhan setiap harimu. Saudara, saya yakin dan percaya jikalau kita datang seperti yang Yesus sendiri katakan di sini, barang siapa datang kepadaku, ia enggak akan lapar, tidak akan haus lagi. Saudara, ini janji Yesus saudara, bukan berlaku saat itu aja. Tapi itu berlaku sampai detik ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, datanglah pada dia setiap hari. Maka saudara akan mengerti apa yang saya maksudkan sekarang, di mana ada damai sejahtera, ada sukacita, dan itulah kepuasan sejati saudara. Saudara, sewaktu saya itu lagi bosen di masa pandemi ini, saya kadang-kadang pengen ke mall saudara ya, pengen hang out, udah cukup lama juga ya, nggak ke sana. Saya juga berpikir ulang harus jalan-jalan ke sana ya, di masa-masa seperti ini. Saya khawatir jikalau saya kena virus, saya carrier nanti kepada keluarga saya. Saudara, saya di rumah, saya bosan nggak tahu saya harus ngapain. Saudara, ketika saya di posisi seperti itu, saya biasanya akan ambil gitar. Saya ambil gitar, kemudian saya masuk kamar, saya kemudian nyanyikan pujian saudara. Aku memuji kebesaran-Mu,
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Atau saya bisa nyanyikan lagu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Saudara, ketika saya menyanyikan lagu ini, saudara, ada ketenangan, ada pengharapan, ada sukacita. Saya meyakini Yesus sangat mengasihi saya. Dan saudara, sukacita yang saya alami itu melebihi sukacita ketika saya bisa jalan-jalan ke mall, ketika saya bisa makan enak, saudara, ketika saya bisa nonton film. Saya pernah juga, saudara, berada di dalam posisi ketika saya bosen, saya nggak tahu harus ngapain. Kemudian saya nonton YouTube, saya nonton film, saudara, dan saya main game. Ketika setelah selesai saya memainkan itu, saudara, saya nonton, itu hanya membuat saya makin jadi capek. Mata saya jadi capek, dan rasanya kurang. Rasanya kurang, pengen nonton lagi, pengen lanjut main game lagi, tapi mata makin capek. Dan setelah itu, tetap ada rasa kekosongan di dalam hati saya. Saudara, hanya dengan kita datang pada Tuhan, saudara, memuji Dia, membaca firman-Nya, saudara, kita akan menemukan kepuasan yang sejati itu. Saudara, di akhir khotbah saya, saudara, saya ingin membagikan satu kisah, saudara ya. Jadi waktu itu, saudara, ada orang kaya membeli satu biola. Biola yang begitu sangat bagus, belikan kepada anaknya. Nah, anaknya ini tidak suka main biola ya, jadi akhirnya biolanya ditaruh aja di gudang. Gak pernah disentuh ya, sampai lama setahun, 2 tahun, 3 tahun itu senarnya pelan-pelan dan copot satu-satu. Lalu itu lama-lama dimakan rayap dan sebagainya, ditimpa-timpa barang, biolanya jadi rusak. Mulai terbelah ya, potongan-potongan, serpihan, menjadi tidak berbentuk lagi itu biola. Singkat cerita, saudara, keluarga ini pindah ke tempat yang lain, ke kota yang lain. Mereka pindah tidak membawa barang-barang. Jadi barang-barangnya semua ditaruh di situ, begitu ya. Nah, kemudian ada panitia lelang ya, yang akan kemudian melelang barang-barang itu. Mulai dari meja, perabot ya, kulkas, mesin cuci dan sebagainya. Itu semuanya dilelang dengan harga yang lumayan tinggi. Karena orang-orang di sana, masyarakat, mereka membelinya. Semua udah habis, sisa satu, saudara, yaitu biola itu. Ketika panitia itu melihat biola itu, panitia lelang itu agak ragu ya untuk menjualnya, untuk melelang itu. Kemudian panitia itu dengan suara yang agak pelan, yang dari tadi semangat, tiba-tiba menjadi $10. Gak ada respon, saudara. Orang-orang di bawah cuma diam, beberapa yang di belakang sudah mulai jalan pulang. $8, makin turun harganya ya. $5, $3, $1, tidak ada satupun yang mau beli. Padahal sudah dikatakan ini bisa diperbaiki, tapi nggak ada orang gubris, semua udah pulang ya. Sampai ada satu bapak tua itu kemudian datang, naik ke atas, kemudian dia memperbaiki biola tersebut. Setelah diperbaiki, digabungkan kayu-kayu itu, dipasang senar, kemudian dia mulai diatur ininya, di stem nadanya, kemudian dia mainkan. Ketika dia mainkan biola itu, orang-orang yang sudah pulang, kemudian balik lagi, saudara. Mereka mendengarkan alunan lagu yang begitu indah. Wah, panitia itu ketika melihat seperti ini, memanfaatkan kesempatan. $100, kemudian yang di bawah nyahut $500, yang di sana $1.000, yang di sana $2.000. Akhirnya, saudara, biola ini pun terjual dengan harga $3.000, harga yang begitu sangat tinggi, saudara. Yang dari $1 kemudian menjadi $3.000. Saudara, siapa bapak tua ini, saudara? Bapak tua ini adalah pencipta dari biola itu. Dialah yang membuat biola itu, sehingga ketika dia lihat biolanya sudah hancur seperti itu, dia bisa memperbaikinya, saudara. Orang-orang banyak tadi nggak bisa karena mereka bukan penciptanya. Saudara,
Dia bisa memperbaiki dengan tepat, saudara. Efektif sekali, bagus sekali. Sehingga akhirnya itu biola menjadi seperti baru lagi. Saudara, biola itu menggambarkan kita, saudara. Kita yang sudah rusak oleh dosa. Kita sudah jatuh oleh dosa. Kita tidak bisa, saudara, menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa, saudara. Kemudian karena hidup kita sudah rusak, karena hidup sudah jatuh, saudara, kita mencari yang lain untuk menggantikannya. Kita mencari kesenangan, kita mencari dari pihak-pihak lain untuk melengkapi diri kita, untuk melengkapi jiwa kita. Saudara, tidak ada yang bisa melengkapi hidupmu, tidak ada yang bisa memperbaiki hidupmu. Gak ada satupun di dunia ini yang bisa. Orang-orang terdekatmu juga tidak bisa, saudara. Yang bisa hanya satu, yaitu Tuhan, penciptamu dan pencipta saya. Hanya Dia yang tahu bagaimana cara memperbaiki kita. Hanya Dia satu-satunya yang bisa melengkapi kita, saudara. Yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan terdalam kita. Saudara, Yesus sudah mati buat kita, saudara. 2000 tahun yang lalu Dia mati di kayu salib untuk memperbaiki dosa-dosa kita. Saudara, Dia tahu bagaimana jalan keluar untuk setiap kita yang sudah terpuruk ini. Itu sebabnya, saudara, tidak ada satupun yang dapat memuaskanmu secara sejati. Hatimu tidak bisa. Hanya penciptamu yang bisa. Hanya penciptamu yang bisa melengkapimu. Hanya penciptamu, saudara, yang bisa memuaskan kebutuhan hati dan jiwa, saudara. Itu sebabnya mari kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan apa? Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ia tidak akan haus lagi. Secara rohani kita akan menemukan kepuasan sejati selama-lamanya. So, saudara, datanglah kepada Tuhan. Cari Dia di setiap waktu hidupmu, setiap hari, saudara. Jangan seminggu sekali, tetapi sepanjang harimu, carilah Tuhan Yesus. Maka engkau akan menemukan sukacita, damai sejahtera yang sejati di dalam hidup. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, Engkaulah satu-satunya kebutuhan tertinggi kami. Kami masih hidup di dunia, ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, ada keinginan-keinginan lain yang bersifat materi. Karena kami memang masih hidup dalam dunia. Tetapi biarlah Tuhan, kami boleh sadar bahwa kebutuhan tertinggi kami terdapat di dalam Engkau sendiri. Engkaulah roti hidup, Engkaulah yang akan memuaskan kebutuhan mental jiwa kami. Engkau yang kami butuhkan, Tuhan. Engkau yang menciptakan kami. Ampuni kami jika dalam keseharian kami seringkali menjauh dari Engkau. Kami bekerja, kami jadi lupa, Tuhan. Kami bosan, kemudian kami mencari hal-hal yang lain, bukan Engkau. Ampuni kami, Tuhan. Dan Roh Kudus, tolonglah kami, supaya setelah mendengar khotbah ini, kami mau semakin dekat dengan Tuhan. Kami mau mencari Tuhan. Maka kami akan menerima kepuasan yang sejati, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Itulah sukacita yang sejati. Meskipun keadaan di sekeliling kami tidak memungkinkan, keadaan kami, Tuhan, begitu sulit, Tuhan, tetapi kami tetap bisa menemukan sukacita. Kami tetap bisa mengatakan, aku bersyukur, aku memuji kebesaran. Tolonglah setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, saudara, dan carilah Tuhan setiap waktu hidup. Terima kasih kepada Contoh Robin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita diajarkan untuk selalu puas di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau datang kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Kekuatan
di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih lembut sekali lagi. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam Dengan kesungguhan hati, rencana-Mu Bapa. mari kita menghadap pada Tuhan kita. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Mari kita angkat tangan kita. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini lagu kami, ini doa kami Tuhan. Kami ingin seumur hidup kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tidak ada satupun orang yang dapat memuaskan hati kami selain pada Engkau sendiri. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan sampai selama-lamanya adalah tujuan hidup kami. Tuhan, terima kasih karena berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Berkat terbesar-Mu adalah pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami Tuhan, sehingga kami memiliki keselamatan. Itu sebabnya pada saat ini kami boleh memberikan ucapan syukur melalui persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan boleh pakai persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, kebangunan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin menyerahkan
Untuk seluruh gereja di Indonesia yang masih mengadakan ibadah online, Tuhan tolong anak-anak-Mu, tolong majelis, pengurus, hamba-hamba Tuhan yang melaksanakannya. Tuhan, meskipun kami tidak dapat berkumpul ke gereja, tetapi Tuhan biarlah hati kami, fokus kami, itu tetap tertuju kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kondisi bangsa kami. Kami cukup sedih mendengar kasus baru COVID semakin meningkat ya Tuhan di berbagai daerah. Kami juga cukup sedih melihat ada banyak orang yang tidak taat kepada peraturan-peraturan pemerintah. Mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan yang boleh jamah, Tuhan boleh pakai untuk pemerintah kami dan juga untuk setiap rakyat Indonesia, supaya ada kesadaran setiap kami boleh menjaga, boleh mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Terima kasih Tuhan, saya mohon belas kasihan Tuhan pada setiap jajaran pemerintah kami. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan, untuk mereka dapat men-tracing, mereka dapat melakukan hal-hal Tuhan, supaya mereka bisa tahu bagaimana cara mengatasi COVID-19 di Indonesia ini. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari saat ini kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak lewat begitu saja, tapi boleh terus ada di dalam hati kami, berakar dan boleh berbuah di dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita boleh arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan dari arah Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu saudara, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Kita telah mengikuti ibadah, kita bisa bernyanyi, memuji Tuhan, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar itu boleh tetap menjadi prinsip pegangan hidup kita sehari-hari. Saudara, hari-hari ini kasus COVID meningkat dengan begitu tajam saudara ya. Di Jakarta, Surabaya, tak terkecuali juga di Medan. Saudara, itu sebabnya saya terus menghimbau untuk saudara untuk kita menaati peraturan pemerintah. Dengan menerapkan physical distancing, kita menjaga jarak ketika kita berada di luar. Bahkan ketika kita bekerja juga, kita rajin menggunakan masker, rajin mencuci tangan saudara. Sehingga kita boleh menjadi bagian orang-orang memutus rantaian penyebaran COVID ini. Saudara, mari saudara kita juga boleh berdoa bersama-sama. Kita boleh ajak istri, suami kita, anak-anak kita. Mari kita berdoa supaya rantai COVID ini boleh segera terputus dari dunia ini. Saudara, hanya ada satu pengumuman dari saya pada saat ini. Malam hari ini kita akan kembali mengadakan Sunday Talk.
Saudara, dengan tema berbahagialah yang lemah lembutnya, maksudnya apa lemah lembut ini? Saudara, datanglah saudara di dalam aplikasi Zoom. Saudara bisa mendownloadnya terlebih dahulu Zoom, sehingga saudara tinggal klik link yang dibagikan di dalam grup jemaat atau secara pribadi japri. Saudara tinggal klik link, saudara kemudian bisa masuk dalam pertemuan Sunday Talk kami. Karena itu saudara boleh mengajak keluarga, teman-teman boleh ikut, karena Sunday Talk ini adalah ruang diskusi kita. Kita boleh bersama-sama diskusi, satu sama lain, sharing satu sama lain, kita boleh saling menguatkan. Demikian saudara Warta, saudara tetaplah jaga kesehatanmu secara fisik dan juga secara rohani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.